Pagi Bapak, Selamat pagi, saya Dr. Dia, dokter yang sedang menjaga pada klinik hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Adit, Bapak Adit, umurnya berapa? 35 tahun, Pekerjaan saat ini apa Pak? karyawan swasta, Alamat rumah di mana? di Jalan Abimanyu. Bapak ada keluhan apa datang ke sini? Batuk-batuk selama seminggu terakhir. Apakah batuknya timbul setiap hari Pak? Ya, Apakah ada satu titik di mana batuknya timbul? mungkin kecapean. Apakah batuknya sampai mengganggu waktu istirahat Bapak atau tidurnya? Kadang-kadang iya. Kemudian apakah batuknya ini kering atau berdahak? Kering. Faktor pemberatnya adakah Pak? Mungkin kayaknya kecapean ya. Kecapean aja. Ya, untuk memperingan biasanya Bapak melakukan apa? Biasanya saya tarik nafas saja. Ada gejala lain Bapak? Nggak ada. Ada keluarga yang pernah mengalami riwayat penyakit paru-paru? Ada ibu asma. Kemudian apakah Bapak pernah melakukan pemeriksaan sebelum di rumah sakit lain? Sebelumnya belum. Dirawat juga belum Pak ya? Belum. Lalu kebiasaan hidup Bapak, mohon maaf, apakah Bapak merokok atau alkohol? Tidak sama sekali. Rutin olahraga Pak? Jarang. Air putih? Jarang juga. Makan makanan bergizi sudah Pak ya? Belum, kadang-kadang kelupaan. Baik Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan Pak terkait dengan kondisi paru-paru Bapak di sini dengan pemeriksaan fisik, di mana saya akan minta Bapak untuk melepaskan baju kemudian duduk di bed terlebih dahulu Pak ya. Ya. Jadi pemeriksaan yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan inspeksi atau pengamatan, perabaan, pengetukan dan pendengaran bunyi atau suara pernafasan Bapak. Apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan Pak? Ya. Silakan Bapak berbaring di duduk di bed terlebih dahulu Pak ya. Saya melakukan tindakan anestesi. Baik Bapak, pemeriksaan pertama yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan dini dada posterior atau belakang Bapak. Jadi saya minta Bapak untuk menghadap satu sisi Pak. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi Pak ya, atau pengamatan dalam keadaan statis atau diam. Baik Bapak, dari pengamatan saya menemukan adanya massa di paru kanan Bapak, di lapang paru distal kanan Bapak Pak ya. Kemudian saya tidak menemukan adanya kelainan bentuk atau deformitas Pak ya. Dan lesi juga tidak saya temukan atau luka. Selanjutnya adalah pengamatan dalam keadaan dinamis atau bernafas. Jadi saya minta Bapak melakukan pernafasan dalam Pak. Baik Bapak, dari pemeriksaan tersebut dan pengamatan saya mengamati bahwa pengembangan antara kedua sisi dada itu bersamaan, sama besar dan tidak ada terlambatan gerak, kemudian tidak ada retraksi dinding dada Pak ya. Selanjutnya pemeriksaan perabaan atau palpasi. Jadi saya akan meraba beberapa titik untuk mencari tahu adanya nyeri tekan atau tidak Pak ya. Kemudian adanya massa atau adanya kelainan fraktur atau tidak. Jadi di sini kalau Bapak merasakan adanya nyeri tekan, tolong katakan kepada saya Pak ya. Saya mulai Pak. Bapak, dari pemeriksaan tersebut, apakah Bapak merasakan adanya nyeri tekan? Tidak. Bapak, berarti tidak ada kelainan, tapi saya menemukan adanya massa di lapang paru distal kanan Bapak Pak ya. Dan tidak ada kemungkinan kelainan fraktur karena Bapak tidak merasakan adanya nyeri tekan. Kemudian selanjutnya adalah palpasi pengembangan dada. Jadi saya akan letakkan ibu jari saya setinggi kostal 10, sedangkan jari yang lainnya berada di sebelah distal. Kemudian ibu jari saya dekatkan ke tengah untuk mengangkat, mohon tegak Pak, mengangkat lipatan kulit yang ada di antara kedua ibu jari. Saya minta Bapak melakukan pernapasan dalam Pak. Baik Bapak, dari pengamatan saya mengamati gerakan ibu jari saya mengikuti ekspansi torak Bapak itu bersamaan, pengembangan dadanya itu sama dan tidak terjadi keterlambatan gerak yang berarti normal Pak ya. Kemudian pemeriksaan fremitus taktil atau merasakan getaran ketika Bapak mengucapkan suatu kata-kata. Saya mulai Pak, katakan 99 Pak. 99. Katakan lagi Pak. 99. Katakan lagi Pak. 99. Katakan lagi Pak. 99. Baik Bapak, dari perabaan tersebut saya dapatkan fremitus taktil Bapak itu lebih terasa di paru kanan, kemudian di antara skapula atau tulang belikat dibandingkan dengan lapang paru bagian bawah, dan mulai menurun dan menghilang di atas perikordium dan di bawah diafragma, yang berarti normal, tidak ada indikasi kelainan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi atau pengetukan. Di sini saya akan sedikit mengetuk-ngetuk di dada Bapak, mungkin terasa tidak nyaman, tapi mohon tetap rileks Pak ya. Pertama saya akan mencari tahu adanya bunyi selain bunyi sonor Pak ya. Bapak boleh silangkan tangannya di depan dada seperti ini Pak. Saya mulai Pak ya. Saya akan membandingkan antara kanan dan kiri, di mana satu titik saya akan lakukan 2 kali pengetukan untuk memperjelas suaranya.
Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tersebut, saya tidak temukan adanya bunyi lain selain bunyi sonor yang mengindikasikan bahwa paru Bapak itu berisi udara dan artinya normal Pak ya. Kemudian adalah peranjakan diafragma. Jadi di sini saya akan melakukan pengetukan untuk mengetahui tingkat keredupan diafragma Bapak. Jadi saya mohon Bapak melakukan pernapasan biasa Pak. Terjadi perubahan suara Pak. Saya minta Bapak melakukan pengambilan nafas maksimal, kemudian ditahan terlebih dahulu Pak. Terjadi perubahan suara Pak. Di titik ini saya minta Bapak untuk menghembuskan nafas secara maksimal, kemudian jangan dulu mengambil nafas Pak. Terjadi perubahan suara, kemudian saya akan membandingkan dengan jari saya di titik ini tadi. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tersebut saya dapatkan hasilnya itu selebar 4 jari tangan saya, di mana 4 jari tangan saya itu lebarnya adalah 6 cm yang berarti normal Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan suara nafas Bapak dengan menggunakan diafragma stetoskop. Di sini dimana nanti saya akan minta Bapak melakukan pernapasan dalam. Saya akan mendengarkan satu titik itu 1 kali siklus pernapasan Pak ya. Lakukan pernapasan dalam Pak. 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 Ulangi 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 Pak. Dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan ada suara tambahan Pak, yaitu suara ronki Pak ya, mengindikasikan adanya suatu kelainan. Mungkin kita akan lakukan di pemeriksaan ronsen untuk selanjutnya Pak ya. Baik Bapak, tidak ada bunyi karena saya menemukan bunyi bronkofesikular dan vesikular pada tempatnya, saya tidak melakukan pemeriksaan bunyi transmisi Pak ya. Baik Bapak, saya minta Bapak untuk berbaring sekarang. Jadi posisi pasien dalam tangan abduksi. Kemudian yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada keadaan diam atau statis. Baik, dari pemeriksaan saya dapatkan ada massa di lapang paru distal kanan Bapak, kemudian tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada lesi atau luka. Selanjutnya adalah pengamatan dalam keadaan dinamis. Saya minta Bapak melakukan pernapasan dalam Pak. Baik Bapak, dari pemeriksaan tersebut saya mengamati bahwa pengembangan antara sisi kanan dan kiri itu bersamaan, tidak terjadi keterlambatan gerak Pak ya. Kemudian tidak ada retraksi dinding. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran frekuensi pernapasan Pak. Bapak, saya sudah melakukan pengukuran, di mana saya dapatkan hasilnya itu adalah 8/15 detik. Jadi mohon maaf Pak, dalam 15 detik itu dia 8 kali, kalau dikalikan 4 berarti 32 kali per menit Pak ya. Saya dapatkan. Kemudian saya juga memperhatikan irama, kedalaman dan usaha Bapak bernapas itu sedikit lebih cepat dari biasanya Pak. Ya. Dapat dilihat juga dari frekuensinya lebih. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan. Saya juga tidak menemukan adanya respirasi yang abnormal Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan perabaan atau palpasi untuk menjadi nyeri tekan atau massa dan kemungkinan kelainan fraktur. Jadi kalau Bapak merasakan nyeri tekan, tolong katakan kepada saya Pak ya. Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri tekan? Tidak begitu. Ya Bapak, tapi saya menemukan adanya massa pada lapang paru distal kanan Bapak Pak ya. Mungkin tidak terlalu terasa bagi Bapak, tapi saya menemukan massa, berarti tidak ada kelainan fraktur karena Bapak tidak merasakan nyeri tekan Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah palpasi pengembangan dada. Jadi saya meletakkan ibu jari saya dan tangan saya itu di bawah payudara Bapak. Kemudian saya akan mengangkat lipatan
longgar kulit yang berada di antara dua jari. Saya minta Bapak melakukan pernafasan dalam, Pak. Bapak, dari hasil pemeriksaan tersebut saya dapatkan pengembangan antara kanan dan kiri itu bersamaan, semua basan dan tidak ada perlambatan gerak, Pak ya, yang berarti normal. Kemudian ada frame taktil untuk mengetahui atau meraba getaran udara. Jadi Bapak mengucapkan suatu kata-kata. Katakan 99, Pak. 99. Katakan 99, Pak. 99. Katakan 99, Pak. 99. Baik Bapak, dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan fragmentus taktil itu atau getaran itu lebih jelas di paru kanan dan mulai menghilang dan menurun pada di atas prekordium dan di bawah diafragma, yang berarti normal, tidak ada indikasi kelainan, Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah perkusi. Jadi sini untuk mencari adanya bunyi selain bunyi sonor, Pak. Mungkin saya tidak nyaman tapi mohon ditahan dan tetap rileks, Pak ya. Jadi satu titik saya lakukan 2 kali supaya lebih jelas, Pak. Bapak, dari hasil pemeriksaan tersebut saya tidak temukan bunyi lain selain bunyi sonor yang mengindikasikan bahwa paru-paru Bapak itu berisi udara, bukan cairan atau massa, Pak ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan penentuan batas paru jantung. Jadi saya akan melakukan perkusi di linea sternalis sinistra dari ICS 2 ke bawah sampai terjadi perubahan suara ke redup. Terjadi perubahan suara, Pak ya. Saya lanjutkan kembali. Terjadi perubahan suara, Pak. Berarti antara interkostal 3 dan 5 ini merupakan jantung Bapak, Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah perkusi di linea midclavicularis dextra, sama juga dari ICS 2 Bapak ke bawah sampai terjadi perubahan suara, Pak ya. Terjadi perubahan suara, Pak ya. Di sini merupakan batas hepar Bapak, yaitu di interkostal 6. Baik Bapak, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan bunyi suara nafas Bapak dengan menggunakan stetoskop. Jadi saya menggunakan diafragma stetoskop pada beberapa titik. Satu kali titik saya dengarkan 1 kali siklus pernapasan, Pak ya. Lakukan pernapasan dalam, Pak. 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 Bapak, dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan ada bunyi ronki basah, Pak ya. Mohon maaf, ronki pada suara pernafasan Bapak. Kemudian karena suara bronkofesikular dan vesikular saya temukan pada lokasi yang tepat, di mana bronkofesikular pada ICS atau sela IGA 2 dan 3 dan vesikular pada titik lainnya. Jadi pada lokasi yang normal saya tidak melakukan pemeriksaan suara pernafasan transmisi, Pak ya. Baik, sekian pemeriksaannya, Pak. Bapak bisa mengenakan baju dan kembali duduk di kursi, Pak ya. Bapak, dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, silakan duduk, Pak. Jadi kesimpulannya saya menemukan ada suara ronki ketika mendengarkan pernapasan Bapak. Kemudian lapang paru distal kanan Bapak terdapat massa. Kita akan lakukan ronsen untuk memastikan kembali, Pak ya. Kemungkinan itu bisa jadi efusi pleura kanan, Pak ya, hasil ronsennya. Dan tadi saya dapatkan pernapasan itu 32 kali per menit yang tidak normal berarti artinya, Pak ya. Dari pertanyaan tersebut apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ya, karena tidak ada, kita akan lakukan pemeriksaan selanjutnya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.